Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam ibadah online minggu ini 31 Mei 2020. Kita percaya dalam situasi apapun ibadah kita saat ini, Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Deborah Tonglo, dengan tema renungan firman Tuhan, Roh Kudus menetapkan dan merubah kehidupan manusia, yang terambil dari pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 14. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Jemaat, marilah kita tahbiskan ibadah ini dan menerima salam dengan pengakuan, pertolongan kepada kita itulah dengan nama Tuhan yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing terambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita nyanyikan nyanyian jemaat NKB 106 ayat pertama. Sungguh indahlah, sungguh
Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan. Kami merancang pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita percaya setiap dosa yang kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar dan mengampuni. Itulah sebabnya kita mendengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kami pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama untuk mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 4 sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan seluruh dunia.
Kita tetap berdiri dan menyanyikan nyanyian sambutan firman NKB 117 ayat 1 dan 2 dalam sikap doa. Marilah kita satukan hati kita, memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk di hadapan hadirat-Mu, dan dengan mata iman kami memohon hikmat dan pengertian untuk pembacaan dan perenungan firman, yang kami yakini dari dalamnya Tuhan akan berfirman, menasehati, meneguhkan, dan mengajar kami, agar kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dalam kasih karunia-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Amin. Dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bacaan ini, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, setelah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dari air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarnya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 50 hari yang lalu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Hari Raya Paskah. Dan kita merenungkan bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati tidak langsung naik ke surga, tetapi selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid dan orang banyak, serta mengajar tentang kerajaan Allah. Hari Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan merenungkan bagaimana kehebatan dan kekuatan kuasanya bagi orang percaya. Kemudian setelah 10 hari ia terangkat ke surga, ia menggenapi janjinya tentang turunnya Roh Kudus yang hari ini kita rayakan sebagai Hari Pentakosta. Konteks bacaan kita tadi berbicara tentang detik-detik kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada detik-detik itu, murid-murid masih bertanya tentang masa pemulihan bagi kerajaan Israel. Tetapi Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Setelah Yesus terangkat ke surga, murid-murid kembali ke Yerusalem dan mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Dan pada ayat yang ke-14 mengatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama menunggu turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menekankan dua hal dalam jawabannya kepada murid-murid, bahwa kuasa akan diterima ketika Roh Kudus turun dan mereka akan menjadi saksi bagi Kristus. Apa yang akan terjadi setelah Roh Kudus diturunkan? Berdasarkan penegasan Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kuasa dari Roh Kudus, maka yang akan terjadi adalah yang pertama, murid-murid memiliki keberanian dan semangat untuk melayani dengan penuh kuasa. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40 menjelaskan bagaimana Petrus berkhotbah dan menyerukan pertobatan agar orang memberi diri dibaptis dalam nama Yesus. Dan banyak orang yang mendengar memberi diri dibaptis dalam nama Yesus. Dan pada pasal yang ketiga dijelaskan mereka juga melakukan banyak mujizat. Orang lumpuh berjalan dan banyak mujizat lain yang terjadi di dalam pelayanan mereka. Yang kedua yang terjadi pada saat Roh Kudus telah diturunkan, bahwa gereja Tuhan lahir pada saat pencurahan Roh Kudus, yaitu pada hari Pentakosta, sebagai hari kelahiran gereja. Kisah Rasul 2 ayat 4 dan 41 sampai 47 mencatat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Yang pertama, mereka bertekun dalam persekutuan, pengajaran, dan doa. Dan cara inilah yang kita kenal dengan istilah koinonia. Yang kedua, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Cara ini yang kita kenal dengan istilah diakonia. Yang ketiga, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Cara ini yang kita kenal dengan istilah marturia atau kesaksian. Jadi oleh kuasa Roh Kudus mereka melakukan pelayanan dengan penuh keberanian dan melakukan mujizat, sehingga orang-orang yang telah mereka layani mengalami perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya sekarang ini, yang menetapkan dan merubah kehidupan manusia? Saya membaca buku Sungai Air Hidup karangan D. Swineman. Di sana dijelaskan ada 4 pekerjaan Roh Kudus sesuai dengan pemberitaan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, ayat 26 sampai 27, dan pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15. Intinya bahwa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya
Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Keempat, pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, pelayanan Roh Kudus yang bersifat evangelistik. Yohanes 16 ayat 18, pasal 14 ayat 15 dan ayat yang ke-26. Menjelaskan bahwa Roh Kudus menyadarkan manusia tentang dosanya di hadapan Allah dan menyatakan Kristus adalah penebus dan penyelamat. Dan inilah yang Tuhan perintahkan untuk diberitakan oleh murid-murid sebagai saksi di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria sampai ujung bumi. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus yang bersifat organis. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18, Galatia 5 ayat 22, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14 menjelaskan bahwa pekerjaan Roh Kudus yang bersifat organis mencakup proses pembaharuan dan penyucian dalam kehidupan seorang Kristen, yaitu buah Roh Kudus, dan mewujudkan dalam hubungan anggota tubuh Kristus atau gereja, baik dengan kepala gereja maupun dengan sesama. Dan ini akan terus dikerjakan di dalam kehidupan orang percaya untuk terus membaharui dari hari ke hari dalam menghasilkan buah roh sebagai wujud daripada Roh Kudus yang memimpin setiap orang untuk menghasilkan buah roh. Yang ketiga, pelayanan Roh Kudus yang bersifat karismatis membukakan arti bahwa karunia-karunia Roh Kudus akan diberikan dalam kehidupan orang Kristen sebagai perlengkapan untuk pelayanan, sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Dan karunia-karunia ini akan memperkaya dan membuat pelayanan setiap orang-orang yang menyaksikan siapa Tuhan dan Yesus Kristus, akan menjadikan orang-orang semakin diteguhkan, semakin diyakinkan melalui karunia-karunia yang dimiliki oleh setiap orang sebagai pekerjaan Kristus dan Roh Kudus yang bersifat karismatis. Yang keempat, pelayanan Roh Kudus yang bersifat pedagogis. Di sana kita akan mengerti hak istimewa seorang yang percaya atau orang Kristen, yaitu akan mengalami pimpinan, penghiburan, dan pengajaran Roh Kudus. Bagaimana kita dituntun untuk hidup di dalam kehendak dan rencana Allah, menghadapi setiap peristiwa-peristiwa kehidupan, karena Roh Kuduslah yang akan menuntun seseorang untuk mengalami kemenangan. Roh Kuduslah yang akan menuntun dan menghibur orang untuk hidup di dalam sukacita Tuhan. Artinya bahwa Roh Kudus yang mengubah kehidupan mengerjakan proses penyucian hidup bagi orang percaya, yang memulihkan dan membaharui dari hari ke hari, dan sebagai dasar yang menentukan dalam proses pertumbuhan kehidupan rohani yang dinamis bagi kita yang percaya. Itu berarti bahwa Roh Kudus
yang memberikan kuasa harus diberikan tempat di dalam kehidupan iman kita yang percaya. Sebab Rasul Paulus mengajarkan bahwa Roh Kudus tidak boleh didukakan, Roh Kudus tidak boleh dipadamkan. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 30 menjelaskan bahwa janganlah mendukakan Roh Kudus. Bahkan di dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32 diperingatkan di sana bahwa siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Artinya bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak akan mendapat pengampunan, dan itu berarti bahwa orang yang tidak mendapat pengampunan akan memiliki kebinasaan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi diri dipimpin dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, kunci untuk melihat dan merasakan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bertekun dalam doa dan sehati, sama seperti sikap murid-murid dalam menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan sesudah pencurahan Roh Kudus juga dinyatakan bahwa murid-murid tekun dalam pengajaran, bersekutu, berdoa, dan semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertian sendiri, tetapi bersandar pada pimpinan dan kuasa Roh Kudus yang selalu menyadarkan untuk bertekun dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus, baik sebagai jemaat yang adalah garam dan terang dunia. Dan itu berarti di mana kita berada, hendaknya kita menjadi terang untuk menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Bagi kita sebagai pelayan, kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dan sebagai gereja, kita terus harus menyuarakan kebenaran, kasih, keadilan, dan persaudaraan. Dan itu berarti bahwa kehadiran orang-orang yang telah memiliki kuasa Roh Kudus akan terus menyatakan kebenaran, akan terus menebar kasih, akan terus menegakkan keadilan, dan hidup dalam persekutuan kerukunan. Dan itu berarti bahwa kehidupan orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus akan menjadi berkat di mana dia berada. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian hari ini, NKB 106 ayat 2. Bersama-sama kita berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita sehati menaikkan doa-doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang telah kami pakai untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas menyampaikan kebenarannya, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus tidak akan terbatas untuk memampukan kami mengingat inti kebenaran firman-Mu hari ini. Dan kami juga percaya bahwa firman-Mu mengatakan setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang difirmankan dan dikehendaki oleh Tuhan Allah sendiri. Kami juga mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang telah kami alami sepanjang pandemi dialami oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Dan kami bersyukur sampai di sini Tuhan menyertai kami. Sampai di sini Tuhan memberi kekuatan. Sampai di sini kami tetap bersukacita di dalam menghadapi tantangan persoalan kehidupan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan berkati supaya pemerintah dan juga yang terkait di dalam pengambilan keputusan untuk menolong, untuk memberikan jalan keluar, untuk menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19, supaya kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala, di mana yang bekerja boleh bekerja, yang akan melakukan pendidikan dan mengikuti pendidikan boleh kembali ke bangku pendidikan, yang akan menghadapi berbagai persoalan pekerjaan selama pandemi ini berjalan akan dimampukan untuk kembali menyelesaikan semua pekerjaan yang tertinggal. Sebab itu kami bersyukur untuk pemerintah yang diberikan kesabaran, yang diberikan kemampuan untuk terus berupaya bersama dengan seluruh bidang kehidupan yang terus menjadi bagian tanggung jawab pemerintah. Bersama dengan seluruh rakyatnya, kami berdoa Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun melakukan pelayanan, dimanapun melakukan doa, dimanapun melakukan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan makna perayaan Pentakosta hari ini, bahwa kami diutus untuk menjadi saksi Kristus. Kami diutus untuk menyatakan kebenaran. Kami diutus untuk menabur kasih. Kami diutus untuk menegakkan keadilan, sehingga nyata bahwa kuasa Roh Kudus itu terus bekerja di dalam gereja, terus bekerja dan memampukan setiap orang-orang percaya melakukan firman dan perintah Tuhan, bahkan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat
GPSI. Mari Tuhan berkati jemaat GPSI yang ada di Jakarta, yang ada di Lampung, yang ada di Kalimantan, yang ada di Karawang, yang ada di Depok. Mari Tuhan berkati supaya bersama-sama terus bergandengan tangan melakukan pekerjaan Tuhan dan terus dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa mujizat yang dikerjakan di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga perencanaan untuk pelaksanaan sidang sinode pada bulan November yang akan datang, supaya semua boleh berlangsung dan dapat berjalan di dalam pertolongan Tuhan, sehingga apa yang direncanakan untuk gereja Tuhan boleh terlaksana dan boleh berkembang, bahkan boleh mengalami kemajuan dari hari ke hari. Tuhan, kami juga ingin mendoakan secara khusus pergumulan jemaat Soteria. Kami berdoa untuk pekerjaan setiap jemaat-Mu yang terhalang oleh karena kondisi situasi pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong sehingga kembali dipulihkan, kembali melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kami juga berdoa untuk rumah tangga keluarga jemaat Soteria dalam pergumulan untuk anak-anak dalam pendidikan, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan untuk anak-anak yang belum mendapatkan pasangan hidup, untuk pergumulan bagi keluarga yang belum mendapatkan keturunan, bahkan untuk ungkapan syukur bagi keluarga yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun karena usia bertambah, ataupun mengucap syukur dalam keberhasilan dan kesuksesan yang Tuhan karuniakan. Semua itu kami percaya Tuhan akan jawab, Tuhan akan menggenapi, dan Tuhan mendengar, karena Tuhan mengasihi semua jemaat Soteria. Termasuk kami mau berdoa untuk masa tua orang-orang tua kami, untuk yang sedang dalam masa pemulihan, yang kami percayai Tuhan akan datang memberi kekuatan, memberikan penghiburan, pengharapan, sehingga di masa tua ataupun masa pemulihan mereka akan tertolong, mereka akan dihiburkan, dan mereka akan dikuatkan sesuai dengan kebenaran firman yang sudah kami dengarkan, bahwa Roh Kudus akan menghibur, Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan memimpin. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu doa yang kami naikkan ini jauh dari yang sempurna, tapi kami percaya semua doa yang kami naikkan Tuhan akan sempurnakan dan jawab sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Mazmur 27 ayat 6b. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sementara kolekte dijalankan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan seterusnya.
Jemaat saya jemput untuk berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Saya akan membacakan beberapa penegasan dalam warta jemaat. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Deborah Tonglo yang telah memberitakan firman pada pagi hari ini. Juga kepada organis, kepada singer, kepada tim multimedia, dan kepada jemaat yang sudah ambil bagian dalam ibadah online. Info majelis. Berdasarkan keputusan rapat PHMJ tanggal 28 Maret 2020, semua kegiatan di bulan April dan Mei dipindahkan ke bulan Juni dan Juli sebagai berikut. 1. Penubuhan CD baru tanggal 28 Juni 2020, Perjamuan Kudus peringatan Jumat Agung tanggal 5 Juli 2020, perayaan Paskah Jemaat dan HUT GPSI Soteria ke-45 pada tanggal 12 Juli 2020. Pembekalan tanggal 22 sampai dengan 24 Juli 2020. Percakapan dengan majelis terpilih tanggal 27 Juli 2020. Penubuhan majelis periode 2020-2024 tanggal 2 Agustus 2020. Pendeta dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, selamat ulang tahun pernikahan, naik jabatan, dan lain-lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas persembahan dan sumbangan-sumbangan yang telah diberikan untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan jemaat. Harapan kami, jemaat dapat meneliti warta jemaat dan memperhatikannya. Dan apabila jemaat yang masih membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat gereja pada setiap hari dan jam kerja, yaitu Selasa sampai dengan Jumat pada jam 9 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu jam 9.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan warta jemaat. Demikian warta jemaat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan firman Tuhan dalam tugas dan panggilan kita di tengah masyarakat dan bangsa. Dengan berdiri kita nyanyikan nyanyian pengutusan NKB 177 ayat pertama. Rejoice,
Kita percaya berkat Tuhan akan kita bawa pulang dalam kehidupan kita. Sebab itu, arahkan hati kepada Tuhan dan dengan iman terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 370 ayat 1. Tetap di rumah, jaga kesehatan, selamat hari Pentakosta, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.